Nama saya Diandri Sarirudin, kelas 2C Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia dibagi dalam 5 organ, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Pada kali kesempatan ini saya akan membahas mengenai mata terlebih dahulu. Mata dibagi dalam 4 bahasan, yaitu lapisan bola mata, bagian-bagian mata, alat pelindung mata, dan kelainan-kelainan yang terjadi pada mata. Lapisan bola mata dibagi 3, yaitu koroid, retina, dan sklera. Yang pertama adalah sklera, mata berwarna putih dan tidak tunduk cahaya. Pada bagian depan terdapat kornea. Yang kedua adalah retina, lapisan pekat cahaya. Cahaya jatuh di retina, kemudian dilanjutkan kepada saraf mata dan diteruskan kepada otak. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Yang ketiga adalah koroid, lapisan tengah mata yang mengandung pembuluh mata. Pada bagian depan mata terdapat iris dan pupil. Yang kedua adalah bagian-bagian mata, yaitu sklera, koroid, iris, lensa, pupil, kornea, aqueous humor, vitreous humor, retina, fovea atau bintik kuning, bintik buta, dan saraf optik. Pertama, kornea, lensa, dan retina. Kornea berfungsi membantu memfokuskan bayangan pada retina dan melindungi lensa mata. Lensa fungsinya adalah mengatur cahaya agar jatuh tepat pada retina. Retina adalah menangkap bayangan. Yang kedua adalah pupil dan iris. Pupil adalah celah lubang yang terdapat pada iris. Iris mengandung pigmen yang memberikan warna pada mata. Kemudian adalah bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya. Sedangkan bintik buta adalah kebalikannya, yaitu tidak tanggap terhadap cahaya. Selanjutnya adalah alat pelindung bola mata. Bagi 4, yaitu alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu mata. Alis mata berfungsi menahan keringat benda asing yang jatuh dari dahi masuk ke dalam mata. Begitu pula dengan kelopak mata, pada melindungi mata dari benda asing, debu, serta cahaya yang dapat menyerang mata. Yang ketiga, kelenjar air mata, yaitu mengeluarkan air mata apabila bola mata mengalami kekeringan. Yang terakhir adalah bulu mata, menahan dan melindungi mata dari debu serta menyerang cahaya yang menyilaukan. Kelainan-kelainan yang terjadi pada mata ada 9, yaitu miopi, hipermetropi, keratopia, stereopatia, presbiopi, rabun senja, strabismus, buta warna, katarak. Yang pertama, miopi adalah rabun jauh, yaitu ketika lensa mata atau bayangan jatuh di depan mata di bagian retinanya, dapat ditolong dengan lensa negatif. Next adalah hipermetropi, rabun dekat yang terjadi karena lensa mata cekung atau memipis. Bayangan tersebut jatuh ke belakang retina dan dapat ditolong melalui kaca bersifat cembung atau positif. Presbiopi. Presbiopi adalah tidak dapat melihat jarak dekat maupun jarak jauh dan dapat ditolong melalui kacamata berlensa nangka. Kemudian adalah ceratopalmia, yaitu cacat mata karena keringnya selaput kornea pada mata karena kekurangan vitamin A secara menahun. Next, kemudian adalah keratomalacia, yang kornea mata telah tertutup oleh bintik putih sehingga menimbulkan kebutaan. Selanjutnya juling ada strabismus, ada yang julingnya melenceng ke dalam, keluar, ke atas maupun ke bawah. Dan itu disebabkan oleh tidak serasinya kerja otot penggerak bola mata. Next, selanjutnya adalah buta warna. Penyakit ini adalah keturunan dari wanita yang membawanya atau ibu karir, dan disebabkan oleh
keturunan gen. Kemudian adalah astigmatisme, yaitu dalam mata selindris yang tidak bisa melihat lurus atau dapat melihat keseluruhan sebagai garis yang bebas. Dapat dibantu dengan kacamata berlensa selindris. Kemudian adalah katarak. Katarak terjadi karena pengapuran pada lensa mata. Kemudian kabut senja karena kekurangan vitamin A. Kemudian adalah telinga. Pada saat ini dibagi 3 pembahasan. Bagian-bagian telinga, proses pendengaran bunyi, dan gangguan pada telinga. Pertama adalah alat penambang telinga. Dan ini adalah bagian telinga. Bagian luar adalah ada daun telinga, tulang pendengaran, dan lain-lain. Fungsinya bagian luar adalah menangkap getaran suara dan menyampaikannya ke telinga tengah. Kemudian telinga tengah berfungsinya adalah menuliskan bunyi ke bagian luar atau benang telinga ke dalam tingkat corong. Baik, saluran tengah lingkaran belakang yang berfungsi untuk menerima getaran suara yang berasal dari telinga bagian tengah. Sedangkan rumah ibu koklea berfungsi untuk alat keseimbangan. Next, saya akan memutarkan video. Dan selamat menyaksikan. Indra pendengaran. Indra pendengaran itu adalah telinga. Nah, telinga itu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, proses kita bisa mendengar suara itu gelombang suara akan masuk ke telinga bagian luar melalui saluran pendengaran, kemudian sampai di membran timpani, sehingga membran timpani bergetar. Getaran membran timpani merambat ke tulang martil, tulang landasan, dan sanggudi. Selanjutnya tingkap bundar ikut bergetar. Getaran ini akan menggetarkan cairan yang berada di rumah siput. Cairan yang bergetar menstimulasi ujung-ujung saraf. Impuls ujung saraf diteruskan ke saraf pendengaran di dalam otak besar. Otak besar menerima impuls dan menerjemahkan, dan kita bisa mempersepsikan sebagai suara. Sekarang saya akan jelaskan mengenai gangguan pada telinga. Pada gambar tersebut adalah radang telinga atau optika media karena virus bakteri, sehingga cairan yang ada di telinga berwarna kuning, biasanya menyerang anak-anak. Selanjutnya adalah puli dan labirintitis. Labirintitis adalah gangguan pada labirin karena infeksi, sedangkan puli dibagi dua, yaitu tuli konduksi dan tuli saraf. Tuli konduksi disebabkan oleh gangguan pengantaran suara, sedangkan tuli saraf karena peradangan dalam saraf. Selanjutnya, bagian-bagian hidup. Sekarang kita akan membahas mengenai hidup. Pertama, lendir. Hidung memiliki lendir yang berfungsi adalah melembabkan rongga hidung dan melarutkan zat kimia. Kemudian adalah silia saraf pembau. Berfungsinya adalah menerima rangsang bau dan salurkan ke dalam otak. Kedua adalah gangguan pada hidung. Contohnya adalah TBC. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian lidah. Bagian-bagian lidah ada papila, tersebut dibagi bermacam-macam, yaitu sirkum, palata,
filiformis, fungiformis, dan lain-lain. Kemudian lidah dibagi dalam 4 rasa. Yang di depan adalah manis, kanan kiri bagian agak ke depan rasa asam, agak ke belakang rasa asin, dan paling belakang paling pangkal ada rasa pahit. Next, saya akan menjelaskan mengenai kulit. Kulit ada syarat-syarat tekanannya. Yang pertama adalah korpus cross rasa dingin, kemudian korpus maester praba, korpus rufinus rasa panas, korpus pacini tekanan kuat, serta lempeng marquez tekanan ringan. Next, ini adalah gambaran pada kulit. Yang pertama adalah jerawat, kemudian adalah panu dan kurap. Jerawat karena pori-pori kulit tersumbat. Itu dikarenakan ada nanas pada saat pori-pori tersebut tinggal tertutup. Kemudian kurap atau panu atau pudih. Yang kedua adalah kutu air dan bisul. Kutu air yang disebabkan oleh infeksi krustasea kecil dan bisul pembekakan pada jaringan kulit. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bermanfaat kepada audiens. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.